A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya lewat suara ya. Insya Allah pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah, karena insya Allah niat-niat kita adalah untuk belajar, untuk saling berbagi, untuk sharing-sharing terkait dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu kan. Insya Allah Allah meridhoi apa yang menjadi niat kita. Seperti itu teman-teman. Oke, hari ini hari ke berapa? 5. Puasanya insya Allah semuanya lancar ya, dan semoga semakin mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita mulai aja sharing-sharing kita, cuap-cuap kita pada sore hari ini gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman sudah baca di cover podcast aku, hari ini kita akan membahas tentang perjuangan wanita. Bagaimana sih perjuangan wanita masa kini gitu kan. Bisa dibilang ini adalah salah satu cara atau mungkin jihadnya perempuan masa kini. Bukan lagi dengan berperang, bukan lagi dengan membantu suplai makanan untuk keperluan perang seperti itu, tapi dengan cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan hari ini yang memang dibutuhkan oleh negara dan agama ini. Jadi memang peran perempuan ini sangat penting sekali, karena perempuan itu adalah kunci dari baik buruknya suatu peradaban. Jadi memang apabila perempuan itu baik, maka baik pula peradaban tersebut. Namun jika perempuan itu memiliki karakter atau akhlak yang buruk, maka buruk pula peradaban pada saat itu. Seperti itu teman-teman. Namun gini, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut ya, jadi untuk saat ini itu sebenarnya yang disayangkan, yang masih menjadi stigma yang salah dari masyarakat, bahwa perempuan yang belajar Islam atau yang mendalami Islam itu masih dianggap sebelah mata gitu. Banyak pendapat yang menyudutkan perempuan. Perempuan itu tidak boleh berkarya, tidak boleh berkarir terlalu tinggi gitu kan. Perempuan itu seharusnya di rumah aja. Terus perempuan itu nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, kuliah, jadi guru besar, jadi profesor, jadi ilmuwan, cendekiawan, nggak penting gitu. Karena memang masyarakat masih menganggap peran perempuan itu hanya sebatas menjadi istri dan menjadi ibu gitu. Memang ini adalah hal yang paling utama, maksudnya peran yang paling utama dari seorang perempuan, kewajiban utama seorang perempuan itu adalah menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Namun tidak menutup kemungkinan apabila kita bisa menjaga izah kita boleh kok untuk berjihad, untuk berkontribusi di luar, asalkan kita bisa memegang teguh izah kita dan memegang teguh ajaran-ajaran agama kita. Seperti itu. Asalkan masih di dalam syariat, Islam itu membolehkan perempuan untuk berkontribusi. Seperti itu teman-teman. Oke. Membahas tentang stigma yang salah itu sebenarnya seharusnya itu sudah menjadi masa lalu gitu kan. Kalau misalkan zaman dulu memang sebelum datangnya Islam, perempuan itu dianggap sebagai aib. Bahkan di budaya Arab ya, di budaya Arab apabila seseorang itu melahirkan seorang anak perempuan itu merupakan suatu aib yang sangat besar bagi keluarga tersebut. Bahkan sang ayah kandungnya pun akan tega untuk membunuh buah hatinya, karena memang melahirkan anak perempuan itu dianggap sebagai beban, dianggap sebagai suatu hal yang memalukan, karena memang pada saat itu derajat perempuan sangatlah rendah. Seperti itu teman-teman. Bahkan tidak hanya di Arab saja ya, di negara-negara lain itu juga memandang perempuan itu adalah suatu makhluk yang tidak layak untuk dihargai. Aduh, jahat banget ya sih teman-teman ya. Jadi kayak di negara Roma, Persia, Jepang, Cina, itu mereka masih menganggap pada saat itu perempuan sebagai
kelas 2 seperti itu. Jadi di Roma dan Persia itu satu raja bahkan bisa mempunyai ribuan selir, bayangkan. Dan mereka, para perempuan tersebut hanya menjadi budak seks para raja-raja di Roma dan Persia. Ini adalah sesuatu yang sangat miris ketika perempuan hanya dijadikan budak seks bagi pemuas hawa nafsu para lelaki tersebut, para raja-raja pada saat itu. Padahal sejatinya potensi perempuan itu adalah sangat besar, sangat luar biasa sekali. Namun pada saat itu karena belum adanya cahaya Islam, belum ada pengakuan dan belum ada yang memberikan ini ya, pembuka paradigma. Jadi perempuan masih dianggap sebelah mata. Begitu juga di Jepang. Jepang ada geisha. Geisha adalah perempuan-perempuan penghibur ya. Jadi di sana itu perempuan itu dijadikan wanita-wanita penghibur. Hanya sebatas itu. Mereka tidak diberikan kebebasan dan tidak dipenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tidak, mereka hanya dijadikan sebagai perempuan-perempuan penghibur. Seperti itu. Bahkan di Eropa pada saat itu muncul gelombang feminisme. Feminisme itu kan muncul dari Eropa ya, di Eropa. Hal tersebut dikarenakan banyak perempuan-perempuan yang pada saat itu tertekan oleh gereja. Jadi tidak boleh sama kasusnya seperti yang lainnya, perempuan itu dianggap sebelah mata, tidak boleh mengenyam pendidikan yang tinggi, tidak boleh berkarir, tidak boleh ini itu gitu kan, harus menjadi pemuas kebutuhannya para laki-laki. Nah, di sanalah ada gejolak-gejolak dari perkumpulan perempuan di Eropa sehingga mereka membentuk gerakan feminisme. Karena memang di Kristiani perempuan dianggap sebagai jelmaan dari iblis, bayangkan. Jadi memang ada anggapan seperti itu. Di Kristiani itu menganggap bahwa perempuan itu adalah jelmaan dari iblis. Dan perempuan bisa menjadi sebab Adam turun ke dunia. Jadi seolah-olah perempuan itu adalah sosok yang sangat harus disingkirkan gitu ya, karena membuat ulah, memalukan, dan kehadirannya di muka bumi mungkin tidak diharapkan gitu ya. Ya, kalau misalkan kita melihat budaya Arab pada zaman dahulu kan seperti itu. Ketika ada bayi perempuan dibunuh, kan sama aja berarti kehadiran perempuan di muka bumi ini tidak diharapkan. Seperti itu teman-teman semuanya. Namun hal itu berbanding terbalik. Ketika kita melihat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang justru mengunggulkan perempuan. Al-Quran, Islam itu begitu menyanjung kehormatan wanita dan meninggikan derajat wanita. Karena pada dasarnya wanita itu memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mengubah suatu peradaban. Bahkan apabila kita mendidik satu laki-laki, maka kita hanya akan bisa mendidik laki-laki tersebut saja, hanya satu orang saja. Tapi ketika kita bisa mendidik seorang perempuan, maka kita akan bisa mendidik satu generasi. Itulah yang menjadi kehebatan seorang perempuan. Karena apa? Karena memang perempuan itu adalah madrasah pertama, madrasatul ula bagi para generasi-generasi yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi nggak salah kalau misalkan ada statement ya, kalau perubahan itu berada di tangan pemuda. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada peran perempuan. Karena apa? Si pemuda tersebut dididik dengan baik oleh ibunya, dididik dengan baik, dengan karakter yang baik, dengan pemahaman-pemahaman dan ilmu yang baik oleh ibunya sejak ia kecil sehingga dia memiliki karakter yang kuat. Ketika pemuda itu dididik dengan karakter yang kuat, maka dia bisa membawa perubahan untuk suatu bangsa dan negara, seperti itu. Jadi memang peran perempuan inilah sebenarnya menjadi ujung tombak dan awal bagi peradaban di suatu negara, seperti itu. Oke, kita kembali berbicara tentang feminisme yang tadi di awal sudah aku sampaikan ya. Jadi memang feminisme itu muncul
akibat adanya pergejolakan atau pemberontakan dari para kumpulan perempuan-perempuan yang pada saat itu mereka tidak memiliki hak suara dalam politik, dalam hal apapun. Mereka tidak memiliki suara dan mereka hanya dianggap sebelah mata gitu kan, sehingga perempuan-perempuan ini ingin membebaskan dari belenggu tersebut. Mereka membentuk suatu gerakan atau gelombang feminisme, dan sampai saat ini gelombang feminisme itu dijadikan alasan atau dijadikan kedok bagi para perempuan untuk bebas memilih kehidupan yang bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan gitu. Bahkan sampai kebablasan seperti itu kalau misalkan orang-orang yang menganggapnya itu dengan anggapan yang kurang tepat gitu kan. Jadi paham feminisme ini kalau misalkan perkembangannya pada saat ini, mereka menuntut tidak hanya kesetaraan pendidikan, kesetaraan sosial, kesetaraan bersuara, tapi jauh melanggar hakikat atau kodrat seorang perempuan. Bahkan di paham feminisme pun sekarang juga berkembang paham perempuan itu boleh loh memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka hanya menikah dan memutuskan untuk tidak memiliki anak. Karena bagi mereka anggapan memiliki anak itu adalah suatu beban. Nah, kalau misalkan kita tarik ke dalam Islam, tentu ini adalah hal yang salah gitu kan. Karena pada dasarnya kewajiban seorang perempuan yang utama adalah menjadi seorang ibu dan istri. Nah, apabila seorang itu sudah beranggapan tidak memiliki anak, tidak mau mempunyai anak karena repot banget gitu kan ngurus anak, ini anak yang satu rewel, yang ini minta itu, ribet, pusing gitu kan. Itu memang sudah salah, sudah di luar jalur, sudah di luar syariat Islam. Jadi sebenarnya paham feminisme ini yang awalnya dianggap sebagai kekuatan untuk perempuan agar mereka bisa memiliki empowerment, tapi ketika itu sudah di luar batasan, kebablasan gitu kan, justru ini menjadi hal yang destruktif. Ketika perempuan itu bergerak dengan seenaknya tanpa aturan, tidak mau diatur dengan aturan-aturan yang ada, maka yang terjadi adalah kerusakan. Dan kerusakan inilah yang nantinya akan membuat suatu peradaban itu juga akan hancur. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kita juga bisa belajar dari sejarah pada saat itu, ketika perempuannya itu rusak, maka ya yang terjadi adalah kekacauan, kerusakan di peradaban tersebut. Contoh saja pada saat kisah Yusuf dan Zulaiha. Zulaiha pada saat itu digambarkan sebagai seorang perempuan penggoda, ya. Namun alhamdulillahnya atas pertolongan Allah, maka Nabi Yusuf ini terselamatkan dari godaan Zulaiha dan fitnah dari Zulaiha, seperti itu. Dan mirisnya Zulaiha pada zaman dahulu ternyata banyak sekali kita temui hari ini loh teman-teman. Iya benar banget. Tanpa kita sadari, banyak perempuan dan generasi muda, ya lebih mirisnya anak-anak muda zaman sekarang itu menjadi Zulaiha versi zaman now gitu. Kalau nggak percaya, mungkin kita bisa melihat di TikTok gitu kan. Bukannya gimana-gimana ya sama TikTok, tapi memang faktanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di TikTok itu kan banyak sekali perempuan-perempuan yang joget-joget, yang kayak bermanja-manja di depan layar kamera seperti itu. Itu kalau misalkan kita katakan, kan berarti sama saja ketika itu dilihat oleh laki-laki, bukankah itu juga sama aja dengan menggoda laki-laki yang menonton video tersebut? Iya enggak? Itu kan. Jadi ini adalah salah satu yang harus kita sadari, bahwa jangan sampai hal seperti ini
terus-menerus terjadi. Kalau misalkan kita tidak bisa menghentikan orang lain untuk melakukan hal tersebut atau menghentikan hal tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut, maka mulai dari kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Karena mirisnya di dalam TikTok itu tidak hanya wanita yang tidak berjilbab, bahkan banyak pula wanita yang berjilbab joget-joget di depan kamera, bermanja-manjaan, seolah-olah itu tidak diajarkan di dalam Islam. Lantas bagaimana harga dirinya? Bagaimana dengan kehormatan Islam ketika para wanita kita, para muslimah kita bertindak seperti itu, gitu. Jadi jangan sampai kita adalah menjadi bagian dari seorang yang menghancurkan agama kita dengan tindakan kita yang tidak didasari oleh keimanan, tidak didasari dengan rasa malu, gitu kan? Karena sebenarnya penyelamat dari seorang perempuan itu adalah rasa malunya. Ketika seorang perempuan itu sudah tidak memiliki rasa malu, ya dia akan seenaknya sendiri dan menerabas ajaran-ajaran dan batasan-batasan yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada lagi contoh lainnya, yaitu dari istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu dikenal dengan seorang pembangkang. Bayangkan, istri Nabi Lut, istri seorang nabi, di mana pasti setiap harinya nggak kurang-kurang ya Nabi Lut mendidik istrinya, memberikan nasihat-nasihat, tapi ternyata masih tetap saja si istri ini bisa membangkang, ada kemungkinan membangkang walaupun dia adalah istri seorang nabi. Begitu pula dengan anak dan istrinya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, yang pada akhirnya ketika mereka diajak untuk pindah, untuk berhijrah, namun tidak mau untuk mengikuti Nabi Nuh, mereka akhirnya ditenggelamkan oleh Allah dengan gelombang yang sangat besar. Seperti itu. Karena apa? Mereka tidak mau taat kepada pemimpin keluarganya mereka, tidak mau taat dengan Nabi Nuh, tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Maka disingkirkan oleh Allah, ditenggelamkan dengan gelombang yang sangat besar. Nah, dari kisah-kisah tersebut, teman-teman, sebetulnya yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah pada dasarnya keimanan seseorang itu tidak bisa diturunkan ataupun ditularkan, gitu ya. Jadi memang keimanan seseorang itu harus diusahakan oleh dirinya sendiri. Harus dirinya sendiri yang mau membuka pintu-pintu hidayah itu masuk. Harus dirinya sendiri yang mau mencari hidayah itu agar ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada yang beranggapan, pantaslah dia gini, orang anaknya ustadz, gitu kan. Jangan salah, banyak juga anaknya ustadz yang jauh dari sifat dari orang tuanya. Bahkan ada pula anak dari seorang pelacur yang justru dia itu memiliki pemahaman agama, sifat dan karakter akhlak yang baik. Ada juga, gitu kan. Jadi karena memang keimanan itu tidak bisa ditularkan dan tidak bisa diturunkan. Keimanan itu diri kita sendiri yang mengusahakan, gitu. Jadi dari kisah-kisah tersebut kan Allah memberikan peringatan ya berupa azab seperti itu dikarenakan apa? Ulah dari perempuan yang bisa menyebabkan kerusakan di peradaban tersebut, begitu. Di dalam Al-Quran sudah jelas disampaikan seperti itu. Ada kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrohnya. Dan ada pula sebaliknya, ketika perempuannya baik, ya tadi aku sampaikan, ketika perempuannya itu tidak baik, maka juga tidak baik pula suatu peradaban itu. Tapi kalau misalkan si perempuan itu baik, maka baik pula peradaban yang ada pada zaman tersebut, seperti itu. Nah, contoh perempuan-perempuan yang baik di zaman dahulu, zaman Nabi gitu ya, itu ada di zamannya Nabi Ibrahim. Pernah teringat kisah dari Siti Hajar, dan pada saat itu kan Siti Hajar kan ditinggal ya oleh Nabi Ibrahim di gurun pasir bersama Ismail, padahal saat itu Ismail masih sangat kecil sekali, masih belum seharusnya. Kalau misalkan zaman sekarang ya orang akan berpikir, mana mungkin ada ayah yang tega meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir, gitu kan. Bahkan kalau misalkan aku pribadi ya, naudzubillah min dzalik, kalau misalkan aku ditinggalkan di gurun pasir gitu kan dengan anakku yang masih kecil, terus pasti aku akan berpikiran, wah
ini pasti suamiku ini ingin menjauhkan aku gitu, ingin menyingkirkan aku gitu kan. Pasti ini adalah strategi pembunuhan yang terencana itu. Iya dong ya, kan di gurun pasir nggak ada makanan, nggak ada minuman ya kan. Tapi hal ini berbeda dengan apa yang dipikirkan ibunda kita, Ibunda Siti Hajar gitu kan. Karena keimanannya beliau tidak berpikiran seperti itu. Bahkan awalnya Siti Hajar kan bertanya ya, wahai Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di sini gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim diam aja, tanpa nengok, tanpa berpaling, dia tetap meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Beberapa kali pertanyaan ia lontarkan ke Nabi Ibrahim, namun tetap tidak ada jawaban. Namun pada saat Siti Hajar itu bertanya gitu kan, wahai kasihku, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, baru ketika ditanya seperti itu, Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Dan ketika ada jawaban seperti itu, apa responnya Siti Hajar? Gitu kan? Masya Allahnya, beliau langsung taat. Ibunda Siti Hajar langsung taat, dan baiklah, kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik. Dan dia rela untuk ditinggalkan oleh suaminya. Dan dia walaupun seperti itu, dia tidak putus asa, dia tetap berusaha untuk mencari air minum ya pada saat itu, karena memang si Ismail masih sangat kecil, nangis gitu kan, nangis dan pengen minum. Jadi Siti Hajar itu masih berjuang untuk mencari air. Sampai-sampai Siti Hajar harus bolak-balik dari Safa dan Marwah, sampai akhirnya pertolongan Allah itu datang dan diberikanlah air Zam-Zam. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke contoh kedua. Ini juga ada sosok dari perempuan yang sangat inspiratif ya di zaman kenabian, yaitu pada zamannya Nabi Musa gitu. Jadi ini adalah perempuan yang sangat cerdas. Beliau adalah perempuan yang sangat cerdas. Siapa lagi kalau bukan Ibu Musa itu sendiri? Iya, benar teman-teman. Jadi waktu itu kan ada ini ya, dikisahkan Raja Fir'aun itu memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir, karena ia mendapatkan kabar bahwa posisinya akan digantikan atau ia akan digulingkan oleh seorang laki-laki yang nantinya akan memimpin atau mengambil alih kekuasaannya, seperti itu. Nah, setelah itu maka diperintahkanlah untuk mencari dan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir begitu. Namun karena cerdasnya Ibu Musa dan karena mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu ketika Nabi Musa lahir, masih bayi kan ya, karena khawatir Musa akan dibunuh, maka Ibu Musa berinisiatif untuk menghanyutkan bayinya ke sungai, seperti itu. Dan ini pun juga dibantu oleh peran saudara-saudaranya, saudara Nabi Musa gitu kan, kakaknya. Ia juga membantu untuk mengamati apakah adiknya yang dihanyutkan itu bisa selamat gitu, sampai ke suatu tempat tanpa tersangkut, tanpa tenggelam, seperti itu. Jadi ini adalah contoh wanita inspiratif juga di masa kenabian, yaitu pada masa Nabi Musa. Lalu ada pula yang tidak kita ragukan lagi kecerdasannya, yaitu Siti Aisyah. Dan satu di antara 4 perempuan ya, Siti Aisyah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai perempuan terbaik sepanjang zaman, seperti itu. Karena Siti Aisyah ini dikenal sosok yang sangat cerdas. Bahkan pada saat itu Nabi Muhammad itu pernah membuat sebuah, kalau zaman sekarang sih seperti seminar, karena Aisyah ini dianggap
mengetahui ilmu-ilmu yang seharusnya diajarkan, terutama pada seorang perempuan pada saat itu. Karena pada saat itu banyak juga perempuan yang istilahnya demo atau mungkin protes, kenapa sih perempuan gak boleh gini-gini Nabi, kenapa perempuan itu harus gini. Nah, semua itu dijelaskan oleh Siti Aisyah. Jadi ia membuat sebuah seminar, istilahnya seperti itu, untuk menjelaskan mengapa perempuan harus diatur dengan aturan yang sedemikian rupa. Itu teman-teman, itu adalah kisah-kisah inspiratif yang ada di zaman kenabian, seperti itu. Oh ya, lupa, ada lagi tambahan sayang nih kalau nggak disampaikan juga. Lalu ada juga dari sosok Ratu Balkis yang dengan keimanannya dia bisa membuat seluruh negerinya beriman ya, karena juga berkat dari dakwah Nabi Sulaiman pula. Dan juga ada Siti Maryam. Nah, Ibunda Siti Maryam, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah sosok ibu yang sangat luar biasa, seorang yang sangat suci gitu ya. Seorang yang sangat suci, di mana sepanjang hidupnya ia habiskan di Baitul Maqdis. Pada saat itu ia melahirkan seorang nabi, Nabi Isa gitu. Nah, sebagai manusia tentunya kita harus banyak belajar, terutama belajar dari sejarah. Dan sejarah yang baik inilah yang seharusnya kita jadikan bahan pembelajaran untuk kita bertumbuh, untuk kita menjadi yang lebih baik, pribadi yang lebih oke gitu kan dari hari kemarin gitu. Jadi jangan sampai sejarah ini hilang, bahkan sia-sia, padahal sejarah itu selalu bergulir. Jadi kalaupun dulu dikisahkan bahwa perempuan itu bisa menyebabkan suatu kerusakan, maka dapat kita ambil kesimpulan dan pembelajarannya bahwa kalau misalkan perempuan hari ini adalah sosok perempuan yang kurang baik akhlaknya, maka juga akan terjadi kehancuran pula seperti pada zaman yang sudah terdahulu. Begitu pula sebaliknya, jika kita membiasakan diri kita, kita mendidik diri kita, kita menempa diri kita dengan ilmu-ilmu agama, dengan mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang berkualitas, dan kita bisa menciptakan peradaban yang baik seperti peradaban yang sudah terjadi juga sebelumnya, ketika para perempuannya adalah sosok-sosok perempuan yang sangat tangguh, sosok perempuan yang bijaksana, seperti itu teman-teman semua. Jadi oleh karena itu marilah kita belajar dari sejarah, karena sejarah memang suatu pembelajaran yang sangat impactful, karena sejarah itu berulang, seperti itu. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah membahas banyak juga ya tentang sosok-sosok perempuan, lalu aku akan bahas tentang stigma yang tercantum di dalam Al-Quran terkait perempuan. Nah, gimana sih profil perempuan yang diabadikan di dalam Al-Quran kita gitu kan? Sudah tentu Al-Quran kita selalu meninggikan derajat perempuan, bahkan ia mengangkat tinggi-tinggi harkat dan martabat perempuan itu. Jadi ketika yang lainnya merendahkan derajat perempuan, justru Al-Quran itu hadir sebagai pengangkat derajat para perempuan. Ini kalau misalkan di dalam Islam dan tercantum pula di Al-Quran, sebenarnya perempuan dan laki-laki itu memiliki hal yang sama dalam hal ketakwaan. Kewajiban dan haknya itu sama dalam hal ketakwaan. Jadi untuk kesempatan beramal, mengejar surga, kita memiliki peluang yang sama gitu dengan laki-laki. Jadi nggak usah iri ketika kita kok perempuan nggak boleh ke masjid ya, bukan nggak boleh sih, dianjurkan sholat di rumah, padahal laki-laki bisa ke masjid, malah dianjurkan untuk ke masjid, kan pahalanya lebih besar. Nggak seperti itu, karena perempuan memiliki keutamaan yang lain, banyak pahala-pahala yang tidak bisa dicapai oleh para laki-laki dengan jalan yang sudah menjadi kodrat kita, seperti melahirkan, menyusui, mengandung. Itu kan peran yang hanya bisa diemban oleh seorang perempuan, seperti itu teman-teman. Oke, dicantumkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 124 gitu ya. Dan barang siapa mengerjakan
amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi jelas di sini, kalaupun kita perempuan ya, kita juga akan tetap masuk surga apabila kita beriman, gitu kan. Jadi laki-laki atau perempuan itu sama aja untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dicantumkan juga nih kesempatan-kesempatan untuk beriman itu juga dijelaskan di dalam An-Nahl ayat 97, Quran surat Muhammad ayat 19, Quran surat Al-Fat ayat 15, Quran Al-Hadid ayat 17, Quran surat Al-Ahzab ayat 35 gitu ya. Dan sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu yang ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Seperti itu teman-teman. Tadi untuk surat An-Nahl, surat Muhammad, surat Al-Fat dan Al-Hadid bisa teman-teman baca ya di Quran masing-masing gitu ya. An-Nahl 97, Muhammad 19, Al-Fat 15 dan Al-Hadid 17. Oke teman-teman semuanya. Jadi ketika ayat-ayat ini turun seharusnya sudah tidak menjadi kekhawatiran bagi kita, karena memang kesempatan kita antara laki-laki dan perempuan itu sama. Dan begitu pula dengan kesempatan untuk berbuat kemunafikan atau berbuat dosa gitu ya. Jadi jangan dikira nih perempuan itu adalah makhluk yang diciptakan dengan peluang dosa terbesar gitu. Jadi kayak seolah-olah kita digariskan untuk berbuat dosa lebih banyak daripada para laki-laki. Enggak teman-teman, sebenarnya enggak seperti itu. Jadi di dalam Quran itu sudah banyak dijelaskan ayat-ayat yang menjelaskan tentang laki-laki itu juga berpotensi untuk berbuat dosa gitu ya. Jadi tidak hanya perempuan, kalau misalkan laki-laki itu tidak beriman, tidak menjaga fitrahnya, tidak menjaga kehormatannya, sama juga akan mendapatkan siksa ketika dia mengerjakan dosa seperti itu ya. Jadi jangan pesimis. Jangan pesimis ketika kita menjadi seorang perempuan, karena takutnya kita jadi ladangnya dosa gitu. enggak seperti itu. Jadi itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Fat ayat teman-teman ayat 6. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran atau kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat untuk kembali. Itu arti dari Quran surat Al-Fat ayat 6. Jadi jelas, walaupun kita seorang perempuan ataupun laki-laki, kalau misalkan kita berbuat dosa ya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Hal itu juga dijelaskan pula di Quran surat At-Taubah teman-teman. Kalian bisa baca Quran surat At-Taubah ayat 67 dan 68. Yang intinya sebenarnya baik perempuan ataupun laki-laki ketika melakukan suatu dosa atau kesalahan ya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jelas ya, Allah itu maha adil. Allah itu maha bijaksana. Jadi nggak ada tuh Allah tuh pilih kasih, mengutamakan laki-laki, merendahkan harkat martabat perempuan. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi keadilan Allah itu juga terlihat ya ketika menetapkan peran laki-laki dan perempuan yang berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman itu berpikir kok laki-laki boleh gini, boleh gitu, boleh ini, boleh itu justru adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diminta untuk mengemban perannya masing-masing gitu. Karena memang sejatinya perempuan dan laki-laki kan memang beda ya. Dari secara fisiologi, secara naluri itu sudah beda. Makanya gak mungkin nih
peran yang diemban sama gitu kan. Seorang perempuan fisiknya tidak sekuat laki-laki, maka kewajiban untuk bekerja, untuk melakukan hal-hal yang berat itu diampu oleh laki-laki. Lalu untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya, Allah juga mengamanahkannya kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Karena apa? Karena masalah emosional tadi. Perempuan itu lebih banyak bermain di ranah emosional. Iya nggak bener? Ya kan ya. Kalau misalkan kita mau jujur nih, kita mau mengakui kelemahan kita ini lebih banyak bermain di ranah emosional. Sedangkan laki-laki itu lebih banyak bermain di ranah rasional gitu kan. Dia nggak baperan, dia ketika ada permasalahan itu benar-benar berpikir gitu. Ketika ada suatu kejadian, lihat kejadian itu dipikir dulu nih bener salahnya gitu. Kalau perempuan enggak, kadang-kadang tuh misal ya kita melihat seorang pencuri misalkan, seorang pencuri, ketika kita menjadi seorang hakim, tapi hakim sih banyak yang perempuan yang adil sih ya. Ini contoh saja nih, kalau misalkan orang ini terlalu baper gitu. Kalau kita melihat seorang pencuri, terus dia mencuri harta kekayaan di sebuah bank misalkan, atau aset negara gitu ya. Terus kalau kita jadi perempuan, ketika dia itu bercerita, saya melakukan ini karena himpitan ekonomi Bu Hakim gitu kan, terus kita jadi baper, kita kasihan, aduh kasihan banget, ya udah deh nggak usah di penjara aja, ya udah bebas aja. Nah, bakalan seperti itu nanti kalau misalkan kita seorang perempuan diminta untuk mengambil suatu kebijaksanaan. Jadi peran seorang pemimpin, di mana pemimpin itu harus mengambil banyak keputusan, banyak menentukan decision, banyak membuat kebijakan, seharusnya memang diemban oleh laki-laki, karena laki-laki itu tidak mengedepankan emosional. Mereka lebih ke berpikir secara rasional, gimana baik buruknya, mereka bisa menerawang jauh ke depan gitu. Gitu. Perempuan bisa juga sih, tapi kadang-kadang emang masih terbawa emosi, karena memang sudah kodratnya seperti itu. Perempuan itu diciptakan dengan rasa yang penuh kasih sayang, lemah lembut, gak tegaan gitu, ya gak? Kalau laki-laki mah bener-bener salah-salah gitu kan, seolah kesannya kan terlalu tegas gitu, galak lagi, gak galak, tegas gitu ya, dengan prinsip-prinsipnya. Itulah kenapa perempuan itu tidak diamanahkan sebagai seorang pemimpin. Jadi jangan merasa ini ya, wah nggak jadi pemimpin berarti kualitas kita lebih jelek nih daripada laki-laki. Nggak gitu kan. Kita bisa menjadi support system seorang laki-laki. Bahkan support system itu jauh lebih penting loh, kalau misalkan teman-teman tahu gitu kan. Ketika pemimpin kita misalkan lagi capek, lagi lelah gitu kan, ketika support sistemnya itu bekerja, maka akan bagus lagi. Kalau misalkan support sistemnya itu jelek, justru akan makin menambah kondisi yang buruk bagi pemimpin kita. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi perempuan tuh memang seperti itu. Jadi dari yang aku sampaikan tadi sudah jelas bahwa Islam itu sangat melindungi perempuan ya. Bahkan sampai ada aturan yang mengatur hukum waris, hukum pernikahan, hukum mahar, hukum menutup aurat, hukum berumah tangga, dan hukum-hukum lainnya. Itu semua adalah aturan yang diciptakan atau ada karena untuk melindungi perempuan, untuk menjaga kehormatannya perempuan dan mengangkat derajatnya perempuan itu sendiri. Jadi inilah kehebatan Al-Quran yang bisa memuliakan perempuan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikir-pikir gitu teman-teman, membahas lagi tentang masalah feminisme tadi, sebetulnya ketika seorang muslim sudah memegang teguh aturan-aturan yang ada di dalam Islam, sebenarnya kita nggak perlu loh untuk menggaungkan masalah feminisme, karena kalau misalkan kita sudah sesuai dengan syariat, semua itu sudah diatur secara detail, terutama untuk perempuan ya. Semuanya diatur secara detail dan benar-benar mengangkat derajat perempuan, menjaga kehormatannya si perempuan gitu. Itu teman-teman. Jadi
balik lagi, jangan sampai kita merasa dipandang sebelah mata, karena memang Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran bahwa kita adalah umat terbaik ketika kita beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu. Jadi bagaimana nih, di akhir ini akan aku berikan tips-tips bagaimana kita bisa menjadi seorang perempuan yang bisa melahirkan peradaban-peradaban yang baik. Kita bisa memperbaiki peradaban kita pada saat ini, gitu kan. Jadi yang pertama itu, seorang perempuan itu harus memiliki tujuan yang kuat dalam dirinya. Jadi untuk memiliki tujuan yang kuat, untuk mencapai tujuan yang kuat tersebut, seorang perempuan itu dituntut untuk memiliki karakter yang kuat pula, gitu kan. Kalau kita belajar dari kisahnya Khadijah itu waktu itu pernah ya di embargo selama 3 tahun gitu kan. Dia dilarang untuk berniaga, dilarang untuk jual beli ke negara-negara lain, padahal dia adalah seorang saudagar. Karena pada saat itu ia infakkan seluruh hartanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk di jalan Allah, untuk membantu dakwahnya Rasulullah, seperti itu. Jadi ketika Khadijah itu tidak memiliki karakter yang kuat, tidak memiliki tujuan yang kuat, mana mau dia berkorban selama 3 tahun di embargo hanya untuk mensupport atau mendukung dakwahnya Rasulullah gitu. Jadi seharusnya semua pilihan-pilihan dalam hidup kita, semua yang kita lakukan di dalam hidup kita itu harus dilandasi karena atas dasar lillahi ta'ala gitu kan. Jadi ya, berbicara soal mengambil keputusan, sebenarnya wajib loh bagi perempuan itu untuk menghitung-hitung apakah keputusan itu menguntungkan untuk dirinya, dalam tanda kutip menguntungkan untuk kebaikan amalnya, seperti itu. Misalnya contoh yang paling sering digalauin kita gitu ya, terutama bagi yang belum menikah dan akan menuju ke gerbang pernikahan, ketika menimbang-nimbang nih si calon kita, ya kan, wah ini oke nggak ya kalau aku terima. Seharusnya memang wajib bagi perempuan untuk menghitung-hitung, jangan sampai kita jadi yang rugi gitu kan. Kita memilih calon itu harus harus hitung-hitungan, bahasa kasarnya gitu ya, harus ada hitung-hitungannya. Wah kalau aku menikah sama dia nih, keuntungan apa yang bisa aku ambil gitu kan, apakah nanti akan bisa menambah keimananku atau justru orang ini akan menurunkan keimananku. Nah harus tuh dihitung-hitung biar kita nggak salah pilih, biar keimanan kita juga tetap naik gitu ya. Jangan sampai setelah menikah justru kualitas diri kita berkurang karena kita salah memilih pasangan yang tidak mengizinkan kita untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keilmuan kita di bidang agama, seperti itu. Jadi memang harus ada saatnya kita melakukan hitung-hitungan gitu ya. Bukan masalah apa-apa nih, bukan masalah kekayaan atau harta duniawi, tapi justru ke atas dasar lillahi ta'ala. Apakah ketika kita mengambil keputusan tersebut baik untuk agama kita, baik untuk keimanan kita. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, lalu yang kedua adalah dengan cara membingkai sifat kelemahan kita dengan akhlak. Nah, jadi Islam itu meminta kita seorang perempuan untuk menjaga izahnya, menjaga kehormatan kita gitu kan. Allah meminta kita untuk memiliki rasa malu gitu. Seperti yang aku sampaikan tadi, perempuan itu banyak kekurangannya, kita emosional, kita banyak bicara. Jadi ya yang gosip gitu kalau kata orang-orang ya. Lalu kita itu suka untuk dipuji, kita itu suka kalau misalkan kita dibilang cantik, ya nggak sih? Ya nggak? Bahkan kalau misalkan kita bermake up itu sebenarnya kalau misalkan ada anggapan wanita itu bermake up untuk menarik perhatian laki-laki, sebenarnya nggak selamanya seperti itu ya. Aku juga suka untuk bermake up, tapi tidak bukan yang berlebihan ya, jangan sampai kita tabaruj gitu. Untuk berhias diri karena apa ya? Karena kita nyaman dengan terlihat indah, terlihat rapi gitu. Tapi jangan sampai kodrat kita yang ingin terlihat rapi, cantik gitu menjadi berlebihan sehingga
menimbulkan ini seolah-olah kita menjadi seorang penggoda. Naudzubillah min dzalik, seperti itu teman-teman. Jadi kalaupun memang kita suka berhias, jangan berlebihan dan hanya untuk biar nggak kelihatan kucel gitu kan. Soalnya juga seorang muslimah itu juga harus menjaga kehormatannya dengan cara ya terlihat baik gitu. Jangan sampai ada stigma yang menganggap kalau jadi muslimah itu adalah seorang muslimah yang kucel, yang bajunya nggak pernah disetrika, yang nggak pernah mandi gitu kan, bau ketek. Enggak, jangan sampai seperti itu. Jadi perempuan tuh ya harus bersih, harus rapi gitu. Nggak perlu yang mewah, nggak perlu yang glamour, nggak perlu yang menor gitu ya kalau make up, tapi yang penting kita terlihat fresh aja gitu teman-teman semuanya. Ini kan ngapain jadi ngomongin fashion ya? Mana-mana nih pembahasannya. Oke. Nah itu dia. Jadi 2 poin tadi pada dasarnya jadi bekal kita untuk berjuang, karena tadi kan judulnya bagaimana peran kita atau perjuangan perempuan masa kini gitu kan. Jadi perjuangan perempuan masa kini atau jihadnya perempuan masa kini itu bisa dibagi ke dalam 5 ranah. Yang pertama adalah ranah rumah tangga, yang kedua adalah ranah profesi, ketiga ranah keilmuan, dan keempat ranah politik. Oh ya, serta terakhir ranah dakwah, seperti itu. Oke, ranah rumah tangga tentu jadi seorang ibu yang baik, jadi seorang istri yang baik. Di ranah profesi, kita tahu seperti Rufaidah binti Sa'ad, ia adalah seorang perawat yang membangun rumah sakit dan melatih para perawat, sehingga pada saat itu banyak perawat-perawat hasil didikannya itu bisa berjuang juga untuk ikut menyelamatkan para pejuang perang. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan di rumah tangga ada contohnya Ummu Imarah yang mendidik anaknya sangat baik gitu ya, yang menanamkan pendidikan yang baik, tarbiyah yang baik pada anaknya, dan Rufaidah binti Sa'ad yang berperan di luar. Jadi kedua contoh ini bisa menggambarkan bahwa kita itu sebenarnya dibolehkan untuk memilih apakah kita ingin berjuang di jalan dakwah, di dalam rumah tangga, ataupun di ranah profesi. Kembali lagi, asalkan kita bisa menjaga izah kita sebagai seorang perempuan dan kita bisa menjaga syariat-syariat dalam Islam, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada keilmuan. Nah, jelas berarti di sini perempuan dituntut untuk menjadi seorang yang cerdas. Pada saat itu Aisyah adalah salah satu sosok perempuan yang terkenal dengan kecerdasannya. Bahkan Aisyah itu dijuluki sebagai sumber ilmunya para sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau misalkan ada sahabat yang bertanya gitu, kadang itu diminta untuk langsung mencari Aisyah dan mencari tahu jawabannya melalui Aisyah, karena saking pintarnya Aisyah, seperti itu. Masya Allah sekali ya. Lalu ada juga di ranah politik. Ranah politik banyak juga perempuan-perempuan yang berkiprah di ranah politik seperti Ruqayyah, Ummu Salamah, Hafsah binti Umar bin Khattab, yang pada saat itu banyak di antara mereka yang ikut peristiwa hijrah ke Habasyah gitu ya. Lalu dakwah. Di dalam dakwah ini, kalau zaman dulu perempuan itu sebagai support system dalam perang Uhud. Jadi seorang perempuan itu bisa juga membantu suplai makanan, terus habis itu menyediakan amunisi gitu ya di belakang layar untuk mensupport jalan dakwahnya para laki-laki yang berperang di garda terdepan gitu. Tapi memang sesekali pernah juga ada seorang perempuan yang maju di garis depan perang. Siapakah dia? Yaitu Ummu Imarah. Dia pernah saat itu, karena memang laki-lakinya sudah habis gitu ya, maka mau tidak mau pada saat yang terdesak, Ummu Imarah itu maju ke garis depan untuk menyelamatkan Rasulullah. Dan setelah perang itu Ummu Imarah mendapatkan 13 luka sabetan pedang. Ya, Masya Allah sekali perjuangannya para perempuan-perempuan pada zaman dahulu. Dan seharusnya dari mereka lah kita bisa menjadikan role model yang baik. Kita bisa belajar banyak dari akhlak-akhlak beliau. Kita bisa belajar dari karakter-karakter yang baik. Kita bisa
belajar dari perjuangan para perempuan terdahulu, perempuan-perempuan solihah tentunya ya. Itu teman-teman. Ini sepertinya menjadi podcast yang paling panjang di sepanjang podcast aku dari hari pertama sampai hari ke-5 ini ya. Nggak kerasa karena memang membahas tentang masalah perempuan dan perannya itu banyak banget. Bahkan sebenarnya ya teman-teman semuanya masih banyak banget yang pengen aku sampein gitu. Jadi nanti insya Allah akan ada lagi sesi yang mengupas tentang masalah perempuan. Karena memang aku tertarik banget dengan masalah empowerment atau peran yang bisa kita ambil sebagai seorang muslimah. Seperti itu teman-teman. Oke. Karena sudah udah terlalu panjang, mungkin sekian ya yang bisa aku sampaikan. Ya Allah, nggak kerasa kita bercup-cup berapa jam nih, lama banget. Gak apa-apa, insya Allah semua itu bisa bermanfaat, bisa kita jadikan pelajaran, kita bisa ambil hikmahnya. Dan mohon maaf kalau misalkan tadi ada yang salah gitu dari yang aku sampaikan. Insya Allah semua kebaikan itu datangnya dari Allah, dan semua kehilafan itu dari aku sendiri gitu ya teman-teman. Udah, daripada terlalu panjang lagi, mungkin aku cukupkan sampai di sini. Selamat menikmati buka puasa yang udah mau mendekati jamnya ya. Kalau misalkan masih lama juga, kalau misalkan ada yang masih lama ditunggu dulu. Intinya waktu berbuka pasti akan tiba kok, insya Allah. Oke gitu teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Menjejak Perjalanan Special Edition Ngabuburit 1443 Hijriah. Doakan aku selalu konsisten untuk membuat konten. Oke, semoga bisa konsisten dan istiqomah. Oke. Kalau gitu mungkin aku cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya teman-temanku semuanya. Dadah, goodbye.